Berita terbaru Chelsea dengan peran baru dua pemain berhasil membuat strategi Maresca berjalan lancar di tengah kasus rasis yang melanda Trevoh Chalobah. Tiga pemain dalam daftar incaran kembali diperbincangkan saat kesepakatan pertukaran dapat meningkatkan tambahan lini serang. Berikut ulasannya. Kemenangan Chelsea atas Copenhagen pada leg pertama 16 besar Conference League membuat Cavendish dan timnya harus menahan kecewa di hadapan para pendukungnya. Pertandingan ini baru membuahkan gol saat Chelsea bisa unggul 2-0 lebih dulu lewat gol Reece James dan Enzo Fernandez di babak kedua. Tuan rumah kemudian memperkecil skor menjadi 1-2 lewat gol Gabriel Pereira. Hasil ini membuat Chelsea membawa modal api menjelang leg kedua yang akan dilaksanakan pada 14 Maret mendatang di Stamford Bridge. Maresca mengakui kemenangan ini sangat berarti karena diraih di laga tandang. Pada akhirnya kami mampu mengatasi kejutan taktik yang diberikan oleh lawan. Kami wajib tetap fokus agar bisa memastikan tiket ke babak selanjutnya, kata sang pelatih. Maresca juga menegaskan kemenangan ini hanya langkah awal karena masih ada leg kedua. Di sisi lain, salah satu bek Chelsea dituduh membuat Cavendish cedera hingga diserang netizen Indonesia. Trevoh Chalobah menjadi korban sasaran netizen yang menilai Cavendish cedera akibat berduel dengan bek Inggris tersebut. Dalam situasi berebutan bola, tampak Cavendish terkilir pada bagian engkel kaki kanannya. Pemain berusia 20 tahun itu langsung digantikan. Usai laga, Trevoh Chalobah langsung jadi target serangan netizen Indonesia hingga kolom komentarnya diserang dengan kata-kata rasis. Meski begitu, Cavendish telah mengabarkan kondisi terbarunya mengingat ia akan kembali membela timnas Indonesia. Ini benar-benar menyakitkan, tetapi dokter mengatakan tidak terlalu buruk. Besok saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, kata Cavendish. Reece James terkenal cekatan sebagai bek sayap kanan Chelsea. Kini di tangan Enzo Maresca, sang kapten bukan lagi sebagai seorang bek, melainkan sosok gelandang tengah. Ia mencetak gol pembuka saat melepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola mengalir deras jebol pojok kanan gawang lawan. Dalam laga tersebut, Reece James tidak dimainkan sebagai bek sayap kanan. Pemain berusia 25 tahun itu diplot sebagai gelandang tengah, berduet dengan Caicedo dalam skema 4-2-3-1. Enzo Maresca yang suka memplot bek sayap didorong jadi gelandang tengah. Sebelumnya Marco Kurela pernah mengalaminya. Terkhusus bagi Reece James, Enzo Maresca memiliki penilaian berbeda. Sejak kedatangannya Maresca ke Chelsea, dirinya sudah ingin memainkan sang kapten sebagai gelandang tengah. Ketika hari pertama saya di klub ini, saya mengirim video kepadanya. Saya bilang saya mau memainkannya sebagai gelandang tengah. Dia bisa bermain di banyak posisi, karena pemain bagus bisa bermain seperti itu, kata sang pelatih. Selain itu, Enzo Fernandez juga membuktikan kelasnya saat dituntut bermain lebih ke depan layaknya sosok gelandang serang alami. Ia mencetak gol kedua yang menjadi kemenangan Chelsea di markas Copenhagen. Sebelumnya, sang pemain sudah pernah membahas bahwa di bawah asuhan Enzo Maresca, dirinya merasa lebih bebas mengambil peran yang diberikan oleh sang pelatih. Selain itu, penampilan luar biasa yang terus diberikan Enzo Fernandez kepada timnya merupakan pernyataan besar terkait rumor kepergiannya dari Chelsea. Sang gelandang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Spanyol ketika tidak mendapat kesempatan bermain dari sang pelatih. Namun sekarang Maresca percaya taktiknya yang kerap berubah dengan berbagai komposisi kepada pemainnya. Enzo Fernandez diberi kebebasan layaknya Cole Palmer untuk bermain lebih ke depan membantu serangan. Chelsea dikabarkan sedang mempercepat upaya mereka untuk merekrut Jesus Rodriguez, pemain muda berbakat dari Real Betis yang baru saja menghancurkan Real Madrid. Pemain berusia 19 tahun itu mulai menunjukkan potensi besar di bawah asuhan Manuel Pellegrini dan telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa termasuk Chelsea.
Rodriguez yang bergabung dengan Real Betis 4 tahun lalu telah mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 17 penampilan untuk tim seniornya. Menurut laporan dari Daily Mail, Chelsea menunjukkan minat serius terhadap Rodriguez. Pemain muda itu telah mengirimkan laporan positif dari para pengintai elit yang memantau perkembangannya di Real Betis. Selain itu, Chelsea juga kembali dikaitkan dengan target lama mereka, yakni bintang muda milik Lion Ryan Cherki baru-baru ini. Sang pemain saat ini menghadapi masa depan yang tidak pasti di Prancis setelah klubnya terancam degradasi akibat masalah tekanan finansial. Federasi Sepak Bola Prancis telah menjatuhkan keputusan degradasi sementara kepada Lyon. Mereka menghadapi utang sebesar hampir 500 juta euro. Sebagai solusinya, pihak Lyon dikabarkan akan menjual pemain bintang mereka termasuk Ryan Cherki. Laporan Football London mengklaim jika Chelsea telah ajukan tawaran untuk sang pemain. Bahkan menurut laporan Tutto Juve, Chelsea telah meningkatkan ketertarikan mereka dengan mengajukan tawaran 17 juta euro untuk mengamankan jasa pemain praktis U21 tersebut. Namun Chelsea harus bersaing ketat dengan Liverpool yang juga disebut-sebut telah mengajukan tawaran serupa baru-baru ini. Persaingan untuk mendapatkan Ryan Cherki diperkirakan akan semakin memanas. Meskipun Lyon ingin mempertahankan Ryan Cherki, situasi keuangannya memaksa mereka untuk mempertimbangkan penjualan di bursa transfer pada Januari. Presiden Lyon John Textor menegaskan bahwa ia tidak akan melepas Ryan Cherki dengan harga murah. Kami kehilangan 12,5 juta euro dari potensi penjualannya kepada PSG musim panas lalu, tetapi sekarang nilainya jauh lebih tinggi, kata Textor kepada 90 Min. Kami sejatinya ingin dia bertahan pada Januari, tetapi keputusan akhir tetap pada Ryan, kata Textor. Rumor ini semakin kuat ketika Chelsea akan berpisah dengan Mikhailo Mudryk yang mulai tak betah karena minimnya menit bermain. Selain itu, Manchester United yang terus menggoda Kunku, kabarnya ingin meminangnya. Chelsea mungkin akan menghadapi pukulan yang cukup berat jika berpisah dengan kedua pemain tersebut. Namun dengan hadirnya Ryan Cherki, Maresca tak terlalu khawatir karena merasa cocok dengan gaya bermain Ryan Cherki. Pemain Prancis tersebut mirip dengan Eden Hazard dan mampu bermain di kedua sisi sayap dan sebagai pemain nomor 10. Ini tentu akan menguntungkan Chelsea dalam bisnis transfernya. Selain harga yang cukup murah, Ryan Cherki diprediksi dapat menjadi bintang Chelsea dengan fleksibilitas yang dimilikinya. Tentu sang pemain akan menjadi pilihan yang cocok mengingat Maresca selalu mengandalkan serangan dari kedua sayap. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.